Kalau ada pernyataan atau PSI mengatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah menggunakan isu SARA untuk memenangkan sebuah pertarungan politik, apakah ada yang salah dengan pernyataan itu? Itu pertanyaan pertama, dijawab dulu. Yang pertama, saya ingin cerita sedikit. Saya menyukai bulan Desember. Karena kalau Desember itu memutar film-film Natal yang isinya sangat humanis. Kemudian yang kedua, ketika Bro Giring bilang jangan pilih pembohong, saya ingin tanya lagi, siapa sih yang mau dipimpin oleh seorang pembohong? Siapa sih orang yang mendukung calon presiden yang dianggap pembohong? Yang kedua, saya ingin memberikan fakta. Kemudian yang ketiga, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang pernah dipecat karena tidak becus bekerja? Kalau orang seperti Anies diperlakukan seperti ini, saya kira ini aneh bin ajaib. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, hari ini saya akan putarkan bagaimana loyalis Anies dihajar habis-habisan oleh politisi PSI pada saat membahas soal politik identitas, dan ini juga erat kaitannya dengan pidato Giring waktu itu yang mengatakan bahwa jangan sampai memilih pemimpin yang pembohong. Nah, saya kira yang dimaksudkan di situ adalah Yohanes Anies Baswedan kala itu. Dan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan dari politisi PSI ini tentu membuat loyalis Anies Baswedan, yaitu si Grace atau si tuyul penjaga Ancol, itu kelimpungan dan hampir tak berdaya menghadapi serangan-serangan dari politisi PSI. Bagaimana debat hebat itu terjadi, kita saksikan secara bersama-sama. Ini pendidikan politik yang sehat dalam konteks itu. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan adalah sebuah warning, sebuah peringatan kepada publik, kepada rakyat Indonesia, agar jangan sampai orang yang kelak terpilih sebagai presiden adalah orang dengan kriteria yang seperti disebutkan oleh Giring Ganesa. Jadi sekali lagi, itu adalah sesuatu yang kami nyatakan sebagai satu pendidikan politik, sebagai satu cara mengingatkan kepada publik, jangan sampai tujuan atau cita-cita politik atau ambisi politik itu menghalalkan segala cara. Tapi diksinya pembohong itu selalu dicantumkan ya. Sama. Itu satu kualitas yang tidak boleh ada dalam seorang calon pemimpin. Jadi apapun itu, dalam konteks manapun, kita tidak ingin seorang pembohong menjadi pemimpin, menjadi seorang calon presiden. Kritik dari PSI ini apakah memiliki dasar? Ada bukti, kajian ilmiah, mungkin penelitian di ibu kota? Atau Jelas hanya sekali. bluff aja? Jelas sekali, apa yang kami kerjakan ini bukan hanya pernyataan. Kalian bisa cek apa yang kami kerjakan ini melalui apa yang kami sampaikan, yang kami kritik, yang kami nyatakan dalam pernyataan fraksi kami di DKI Jakarta. Fraksi PSI DKI Jakarta bekerja keras mengontrol jalannya pemerintahan, menjadi satu kekuatan oposisi yang efektif di dalam mengontrol kinerja gubernur. Dan apa yang disampaikan oleh Bro Giring ini adalah penegasan dari apa yang kami kerjakan di Jakarta. Bisa tolong berikan kami 1-2 contohnya? Formula E paling jelas. Formula E adalah sesuatu yang paling jelas. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Anda bertanya, apa salah satu bentuk kualitas yang kami anggap tidak mampu tadi, atau kualitas yang buruk tadi dari seorang calon presiden, adalah bagaimana cara dia mengelola anggaran. Jadi begini gambarannya. Desember 2019, Gubernur Anies Baswedan menolak untuk mengucurkan dana sebesar 160 miliar rupiah untuk membebaskan lahan dalam konteks upaya untuk menanggulangi banjir. Alasannya nggak ada uang. Beberapa bulan sebelumnya, Gubernur baru saja menggelontorkan dana 360 miliar rupiah untuk komitmen fee Formula E. Sekali lagi, jadi untuk Formula E, balap mobil listrik, ada uang. Untuk menanggulangi banjir yang merupakan kepentingan rakyat banyak, Gubernur tidak bersedia mengeluarkan anggaran. Dan yang terjadi beberapa hari kemudian, 1 Januari 2020, kita semua menjadi saksi Jakarta banjir besar. Ribuan orang mengungsi. Ibu kota lumpuh.
lagi-lagi siapa yang menjadi korban? Oke, kalau Rakyat begitu, kecil. Jadi sekali lagi ya. ini adalah salah satu kualitas seorang pemimpin yang tidak bisa membelanjakan uang rakyat. Sekali lagi ini uang rakyat, Bang bukan Andi, uang milik dirinya. Bursa capres kan banyak itu nama-namanya, sudah beredar semuanya. Tapi kenapa hanya fokus ke Anies saja yang dikritik habis-habisan, Bang Andi? Sekali lagi apa yang kami sampaikan ketika dalam konteks Formula E ini adalah bagian dari upaya kami mengontrol kekuasaan, kalau banjir mengontrol juga jalannya kemudian tidak pemerintah. hanya di Jakarta, di Kalimantan, Tapi Jawa Barat, di bagaimana beberapa Anda daerah. menjelaskan? Nanti kita akan bahas juga ya Bagaimana kalau Anda mengenai menjelaskan 2024 ya Bang ya. ada anggaran yang dipakai, ada uang yang bisa dipakai untuk balap mobil, tapi uang untuk membantu rakyat supaya mereka tidak kebanjiran nggak ada uang. Kalau begini nanti Bang. Secara faktual datanya valid, ini data mental. Lantas yang intoleran siapa? Kalau kita bicara tentang intoleransi, Menarik ini kalau misalnya pendukung Mas Anies sudah bicara tentang toleransi. Saya hanya ingin mengutip satu penelitian yang dilakukan oleh Markus Mitzner dan Burhan Muhtadi sesaat setelah Pilkada DKI Jakarta 2017. Mitzner dan Muhtadi menemukan bahwa Pilkada 2017 menjadi awal di mana politisasi agama itu terjadi dan kemungkinan ini akan terus terjadi. Ini adalah satu presiden yang buruk. Untuk pertama kalinya kekuatan-kekuatan intoleran, kelompok-kelompok yang selama ini bermain di pinggiran, kemudian klik dengan kekuatan politik formal dan menjadi satu kekuatan. Dan memenangkan pilkada dengan, jadi Anda bisa baca penelitian itu. Ya, Jadi kalau dibilang Aniesnya di mana, Mas? tidak ada keterlibatan Aniesnya di mana? kalau tidak ada politisasi agama atau bahkan kelompok-kelompok yang menang Pilkada 2017 tidak menikmati politisasi agama, harusnya sejak awal mengambil posisi yang jelas, tidak bergandengan tangan, tidak datang ke markas FPI subuh-subuh misalnya. Jadi tidak usah dibantah, ini fakta jelas sekali. Jadi sekali lagi ini justru membuktikan tesis bahwa kenapa pidato Bro Giring itu relevan untuk mengingatkan kepada publik bahwa inilah jadinya kalau kita gampang melupakan. Ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Jangan mudah lupa, 2017 jejaknya banyak, silahkan dilihat. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari cara kami melakukan pendidikan politik. Jangan sampai ada kekuatan yang memecah belah bangsa, yang kemudian akan menggunakan isu agama, jangan sampai mereka terpilih menjadi presiden. Ya, sebentar. Yang memecah belah bangsa faktual di Desember ini adalah pidatonya Giring Ganesa. Yang pertama, kita melihat ada sejumlah respon ya di masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Bro Giring Ganesa. Ada pihak yang marah-marah, ada pihak yang keberatan, ada yang nyinyir dan lain sebagainya. Kepada mereka, saya justru ingin menanyakan dulu kepada mereka semua yang marah, yang nyinyir. Pertama, kalau ada pernyataan atau PSI mengatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah menggunakan isu SARA untuk memenangkan sebuah pertarungan politik, apakah ada yang salah dengan pernyataan itu? Itu pertanyaan pertama, dijawab dulu. Yang pertama, saya ingin cerita sedikit. Saya menyukai bulan Desember karena kalau Desember itu memutar film-film Natal yang isinya sangat humanis. Kemudian yang kedua, ketika Bro Giring bilang jangan pilih pembohong, saya ingin tanya lagi, siapa sih yang mau dipimpin oleh seorang pembohong? Siapa sih orang yang mendukung calon presiden yang dianggap pembohong? Yang kedua, saya ingin memberikan fakta. Kemudian yang ketiga, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang pernah dipecat karena tidak becus bekerja? Kalau orang seperti Anies diperlakukan seperti ini, saya kira ini aneh bin ajaib. Oke, saya kira jelas ya bagaimana di dalam perdebatan itu loyalis Anies hampir tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjawab, dan bahkan seluruh pernyataan-pernyataannya dipatahkan terutama terkait soal Formula E dan politik identitas. Karena memang sampai hari ini juga Formula E itu kan bermasalah, dan soal politik identitas juga sampai hari ini itu masih bergema dan memang tidak bisa ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Kenapa? Karena coba kita pernah mendengar, ada enggak pernyataan Anies Baswedan yang pernah meminta maaf atas kejadian yang terjadi di DKI Jakarta dulu pada saat pilkada gubernur? Itu kan sampai hari ini tidak ada. Bahkan Anies Baswedan memeluk baik-baik itu dan menikmati itu. Dan dia euforia ketika dia menang, padahal
sebenarnya seluruh proses yang dia lalui boleh dikatakan bahwa berjibaku dengan dosa. Karena itu adalah sejarah suram bangsa Indonesia yang saya kira tidak akan bisa dilupakan oleh semua orang yang hidup di zaman itu. Saya kira jelas, mudah-mudahan gambaran-gambaran seperti ini memberikan warning buat rakyat Indonesia untuk tahun 2024 betul-betul menghindari calon pemimpin yang kira-kira sangat dekat dengan gerakan-gerakan radikalisme dan para pengasuh khilafah. Saya selalu memesankan itu. Mereka-mereka para calon yang dekat dengan Wahabi, yang dekat dengan HTI, yang dekat dengan ex-FPI, jangan sampai didukung oleh rakyat Indonesia. Karena itu sangat membahayakan bangsa ini, membahayakan generasi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.